ini teman-teman ya, diomongin orang yang baik ataupun nggak baik gitu kan ya, ini bisa jadi pikiran atau malah bisa jadi menyenangkan. Nah tergantung dari kita diomonginnya kayak bagaimana gitu kan ya. Udah biasa teman-teman ya kayak begini. Orang kalau misalkan lihat kita senang bisa jadi ikut senang ataupun bisa jadi sedih ya, yang iri, yang cemburu ya kayak gitu ya bisa aja. Orang bisa lihat kita sedih itu ya, ada yang senang, ada juga yang ikut sedih pula, yang empati sama kita, ada juga ya macam-macam. Diri dengan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, yuk kita baca yang baik-baik aja yuk teman-teman ya, sebagai afirmasi yang positif buat diri kita untuk selalu melangkah ya, dan memilih untuk melakukan yang terbaik dan jadi orang baik ya, seperti itu. Amin ya, semoga kalian semua yang dengerin Oracle Card Indonesia berubah ke arah yang lebih baik. Amin ya. Nah ini bakal bikin kamu happy nih teman-teman ya. Apa sih kata-kata orang mengenai kebaikan kamu? Ya kita dengerin yuk teman-teman ya. General reading ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Dan ya timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. And then ya kita akan sekarang menuju ke teman-teman Leo. Dan buat teman-teman Leo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya, kalian boleh klik di description. Description itu kaya akan informasi teman-teman ya. Informasi kalau misalkan kalian mau konsultasi berbayar ya sama Oracle Card Indonesia, itu ada di sana ya, ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Lalu juga nih teman-teman, channel kedua dan ketiga ya, di sana ada linknya, jadi kalian tinggal klik aja ke sana dan kalian directly langsung dikirimkan menuju ke channel kedua Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga channel yang ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Jadi buat kalian yang membutuhkan ya perbaikan hidup atau kualitas hidup yang jauh lebih baik, teman-teman silahkan menuju ke sound therapy ya. Di sana putarlah berulang-ulang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan ya kan. Kalau kamu lagi problemnya banyak di finansial ya, boleh di sana cari deh di playlist ya teman-teman, ada di sana. Oke, right, kita baca yuk teman-teman Leo ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. 3 cerita ini kalian gak perlu pilih, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Pengalaman hidupnya orang, siapa yang tahu ya, ternyata ini 3-tiganya milik kamu. Who knows ya. Kita baca yuk di cerita yang pertama buat kamu. Apa sih yang dikatakan orang mengenai kamu ya? Apa yang dikatakan orang mengenai kamu tentang hal-hal baik? Apa yang dikatakan orang mengenai kamu, hal-hal baik tentang kamu? Kita lihat. Kamu tuh orang yang pengalaman hidupnya banyak banget. Terus apa-apa banyak orang yang nanya tentang kamu karena secara intuisi kamu tuh bagus teman-teman ya. Intuisinya kamu cukup bagus ya, walaupun mungkin kadang-kadang agak-agak sedikit halu ya. Tapi banyak orang yang ini ya nanya sama kamu gitu kan ya. Yang kalau ada apa-apa tuh sharingnya sama kamu yang kayak gitu. Karena mereka nyaman ya. Selalu ada yang namanya solusi gitu loh dari hal-hal yang mereka tanyakan sama kamu. Nah ini sih dia ya, orang yang banyak sekali pengalaman hidupnya ya, banyak pergi, banyak kembali, banyak ya banyak lah gitu kan ya, jadi bisa sharing. Orang yang mengisolasi diri dari orang-orang sekitarnya gitu kan. Seperti ini sih teman-teman ya. Jadi ya orang yang banyak sekali mengajarkan tentang hukum tabur tua itu seperti apa. Nah ini dia sih, ngajarin seperti itu. Nah ini yang mereka katakan tentang kamu ya, hal-hal baik ya. Kita lihat ya, kenapa mereka membicarakan kebaikan kamu di belakang kamu. Apa yang sudah kamu lakukan sehingga jadi perbincangan, atau hal-hal apa. Kita lihat ya. Orang yang belajar ya dari banyak pengalaman tentang diri gitu, dan orang yang banyak sekali melepaskan ketakutan ya, tapi tanpa orang lain itu ngerti gitu loh. Jadi benar-benar orang yang sekarang ini tinggal menyepi
ya, dan menikmati momen bersama dengan orang yang disayang dan tidak terlalu terhubung dengan orang-orang sekitar ya. Ini dia jadi perbincangan, karena pola hidup yang seperti ini kan jarang ya teman-teman ya, orang mau melepaskan keduniawian gitu kan ya, tetap belajar ya, dan tetap belajar, tetap melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, dan bisa mengatasi konflik-konflik atau ketakutan dalam diri ya, seperti ini ya. Pilihan hidup yang gak wajar seperti ini yang pada akhirnya membuat mereka itu banyak bicara ya. Kita lihat mereka tulus atau sebenarnya punya motif sih. Tulus sih teman-teman ya, karena mereka hanya melihat dari sudut pandang orang ketiga ya, dari sudut pandang enak ya, berani mengambil satu langkah seperti itu, enak ya, sudah bisa yang namanya melepaskan diri dari hal-hal dunia dan bla 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 gitu ya. Padahal mereka nggak tahu aja mungkin ya, prosesnya juga luar biasa ya buat sebagian orang ya, mungkin ya teman-teman ya. Mereka hanya melihat oh udah jadinya gitu ya kayak gimana, walaupun udah jadinya ini juga masih berada di proses ya, masih belum garis finish ya kan, seperti itu. Nah sekarang kita lihat apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Pilihan hidup yang berbeda ini mungkin berat teman-teman ya, tapi bukan berarti ini nggak mungkin untuk dilakukan. Selagi kamu yakin, mantap, percaya dengan apa yang sudah kamu yakini ya, ya sudah jalani hal tersebut. Dan memang bagus sih fokus sama apa yang sudah kamu pilih gitu kan, fokus sama keluarga, fokus sama seseorang untuk membenahi gitu kan ya, untuk membenahi ya kan jauh lebih baik seperti ini ya. Ini kuncinya di sini ya teman-teman ya, ketika kita masuk dunia di mana kita memutuskan untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, dunia yang mereka bilang itu dunia spiritualis dan sebagainya, padahal mungkin nggak seperti itu ya, hanya kita berbenah-benah diri aja supaya jauh lebih baik gitu ya teman-teman ya. Yang pertama harus dibenahi adalah siapa ya, diri sendiri. Jangan bicara mengenai saran kalau kamu masih belum bisa melakukan untuk diri kamu sendiri. Banyak sekali yang terjebak di sini. Bicara mengenai emosi gitu ya. Predikat kamu, apa yang kamu sandang ya, kamu mau profesor lah gitu kan, kamu mau coach lah, kamu mau apalah itu. Tapi kalau kamu sendiri masih belum bisa membenahi emosi kamu, ya percuma gitu loh. Embel-embel gelar itu akan jadi sangat percuma sekali gitu. Oke, bergerak di bidang apa? Psikologi gitu kan ya, apa ininya ke emosi, behavior dan sebagainya. Tapi untuk diri sendiri aja masih banyak problem-problem yang nggak bisa ditangani ya, kira-kira ya seperti ini. Apakah klien-klien atau teman-teman atau apapun yang dibantu untuk bisa ini, apakah bisa keluar juga? Enggak, akan trap juga di sana gitu. Tapi kalau kamu bisa mentas dari hal-hal tersebut ya, kamu memberikan saran itu seperti nggak ragu gitu loh dalam diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu sendiri secara emosional masih kurang bagus, terus kamu memberikan pencerahan kepada orang gitu kan, dengan ibaratnya ya pokoknya sabar deh gitu kan ya, tapi seharinya kamu sendiri kalau misalkan ngomong sama orang, wih luar biasa banget gitu kan ya, jangan gitu kan. Terus habis gitu ngajarin tentang orang untuk tenang gitu kan, kamu sendirinya kalau misalkan balas WA, balas komentar atau apa emosi ya ini juga jangan teman-teman ya. Jadi apa yang memang sudah kamu lakukan ya bisa di sharing, tapi kalaupun belum ya jangan, perbaiki diri terlebih dahulu ya, ini akan jauh lebih baik. Ini langkah kamu sudah tepat banget nih teman-teman ya, untuk bisa fokus sama keluarga, bisa fokus sama diri sendiri terlebih dahulu ya, untuk memperbaiki diri ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang pertama ya buat teman-teman yang sedang berjalan di jalan yang spiritual ya, jalan spiritual, jalan pengenalan diri, berubah ke arah yang jauh lebih baik, memutuskan untuk membenahi diri ya, bukan spiritual yang macam-macam klinik mistik dan sebagainya. We are not talking about that ya. Saya juga tidak tertarik untuk hal-hal yang seperti itu ya. Kalau ayo bersama benah-benah diri, itu adalah hal yang benar ya. Oke, apa yang dikatakan orang mengenai kamu gitu? Apa hal yang dikatakan orang mengenai kamu? Oh, itu berbeda ya teman-teman ya, hal-hal metafisik ya, hal-hal fisik metafisik ya, kita nggak bahas di sini ya teman-teman ya. Apa yang dikatakan orang mengenai kamu di cerita yang kedua ya, apa yang dikatakan orang mengenai kamu. Oke.
Kamu adalah orang yang memiliki perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup ya. Orang yang mau berubah ya. Dulunya mungkin emosian, sekarang bisa sabar kayak gitu loh teman-teman ya. Dulu kalau misalkan pas kecewa atau pas marah atau pas terluka itu luar biasa gitu kan. Lingkungan sekitar juga jadi ikutan imbasnya gitu. Tapi sekarang ada perubahan banyak ya. Perubahan banyak sekali, memilih jalan. Walaupun ini mungkin masih di awal ya teman-teman ya. Tapi ini sudah memberikan pengaruh atau dampak yang baik sih ya. Nah, kenapa mereka membicarakan kebaikan kamu di belakang kamu ya? Apa yang sudah kamu lakukan teman-teman ya? Kenapa mereka membicarakan kebaikan kamu? Apa yang sudah kamu lakukan sehingga ini bisa jadi perbincangan ya? Kita lihat di sini. Oke, ada perjalanan yang jelas ya. Perubahan-perubahan ini terkait dengan perjalanan sih teman-teman ya, dengan hubungan kamu dengan seseorang gitu kan ya, mungkin yang memutuskan kamu pada akhirnya untuk berubah ke arah yang jauh lebih oke ya. Ada motivasi di sana ya, ketika menemukan seseorang yang bisa kamu percaya, yang kamu sayang banget ya, kamu pasti akan mau yang namanya melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan ya, dengan perubahan ya. Semoga ini tidak sementara ya, semoga ini tidak sementara. Kita lihat nih teman-teman, kita lihat akankah mereka tulus atau mereka punya motif ya. Melihat dari sudut pandang orang ketiga ya teman-teman, yang melihat dari sudut pandang orang ketiga. Jadi ya, yang ngomongin kamu ini cukup jauh ya orangnya teman-teman, artinya orang-orang di masa lalu ya, yang mungkin gitu kan juga sekarang ini sedang bertanya-tanya mengenai kamu gitu, bagaimana keadaan kamu, bagaimana kabarnya kamu gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dibilang punya motif ya pasti ada motifnya, ingin mengetahui ya. Seperti itu. Oke, kita lihat nih apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Lebih ke menerima situasi dan kondisi seperti apa sih ya. Hal-hal yang memang sudah berlalu kemarin-kemarin, satu kesalahan-kesalahan yang memang sudah dilakukan gitu kan ya, berubahlah jadi baik gitu. Ada hal yang mungkin sekarang ini harus dipertanggungjawabkan, apalagi mengenai orang yang disayang, mengenai keluarga ya. Seperti itu. Jadi hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran sendiri ya. Sekarang gimana caranya supaya bisa menyelesaikan hal-hal yang mungkin tertunda di kemarin-kemarin gitu ya. Seperti itu. Dengan apa? Dengan memperbaiki diri pastinya, seperti itu. Oke? Right, ini cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua. Nah, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Cerita yang ketiga. Apa sih yang dikatakan orang mengenai kamu teman-teman ya? Ini hal-hal baik ya. Orang yang berubah banyak ya setelah bisa berkomitmen dengan diri gitu. Artinya setelah punya keluarga, setelah punya orang yang disayang ya. Seperti ini, walaupun mungkin jalannya berat ya teman-teman ya, ini berat banget nih untuk kalian bisa bersama, ini berat banget, tapi omongan orang di belakang bagus gitu kan. Orang punya prinsip, dia memperjuangkan apa yang memang diperjuangkan, dan pada akhirnya yang diperjuangkan ini worth it kok, layak kok, kayak gitu loh teman-teman. Nah, nggak putus asa orangnya gitu, dan sayang sama keluarga kayak gitu loh. Nah, kenapa sih mereka membicarakan kebaikan di belakang kamu ya, apa yang sudah kamu lakukan ya, walaupun mungkin di kartu pertama ini udah kelihatan juga ya teman-teman ya, tapi kita lihat ya seperti itulah gitu kan ya. Jadi menuai hal-hal baik ya yang kemarin-kemarin, mungkin karena nggak terlalu banyak juga mendengarkan gitu kan, jadi lebih ke melakukan apa yang memang kamu ingin lakukan gitu kan, dan tetap stay and slay gitu kan dengan pilihan-pilihan yang kamu, walaupun mungkin itu pilihan yang banyak ditentang ya teman-teman, tapi ya oke, kamu bisa buktiin bahwa ini baik gitu loh ya, seperti itu. Nah, apakah mereka tulus atau punya motif?
mereka tuh berusaha banget ya namanya memahami kamu, dan pada akhirnya ya udah gitu loh, nggak apa-apa aja gitu. Jadi kalau misalkan dibilang tulus ya tulus gitu kan. Jadi ada juga tim hore-hore gitu yang kemarin-kemarin itu mungkin ngasih apa ya, ngasih bensin lah di api yang lagi terpercik gitu kan ya. Ada yang seperti itu, tapi juga ya pada akhirnya ini bisa lah yang namanya diatasi, walaupun mungkin masih belum silaturahminya belum terjalin dengan baik juga ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Oke, yang sebaiknya dilakukan ya lebih ke menstabilkan emosi ya teman-teman ya, karena hidup kita menjadi seperti apa dan kayak gimana itu kan tergantung dari responnya kita ya. Kalau kita emosian ngadepin sesuatu hal, apalagi selentingan di belakang gitu ya, untuk seseorang atau pilihan hidupnya kita yang sudah kita pilih, ya pastinya ya hidup kita nggak akan baik-baik aja gitu, karena selalu akan terpengaruh dengan sangat mudahnya. Dan ini jadi pikiran, padahal sebenarnya hidup kita ya kita yang tanggung jawab gitu. Kita mau milih apa dan sebagainya, yang paling siap itu adalah ya bertanggung jawab atas resikonya gitu kan ya. Paling keras sih kayak begitu ya. Terus habis gitu lebih ke ya bersyukur gitu untuk segala sesuatu hal, keadaan yang mungkin sekarang ini udah jauh lebih baik gitu kan. Kemarin mungkin keadaan yang jauh lebih susah ya, sekarang udah jauh lebih membaik, walaupun masih belum baik-baik banget ya, tapi ya udah ya, go with the flow and fine ya. Yang penting lebih ke stabil secara emosional sih teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini di cerita kamu yang ketiga ya, buat kalian yang mungkin hidupnya sedang tidak baik-baik aja teman-teman ya. Percaya deh bahwa apa yang kamu perjuangkan, as long as kamu mantap, as long as niat kamu baik ya, gak apa-apa, jalanin aja. Yang penting kamu tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain menderita dan tersakiti, ya fine ya. Hidup kamu kan kamu yang bertanggung jawab teman-teman ya. Oke ya, dibilang happy pasti happy kalau misalkan kita dibilang baik ataupun apa, apalagi kalau misalkan hasil usahanya kita untuk melangkah ke arah yang jauh lebih baik itu berbuah dengan sangat baik. Tapi ingat ya, untuk tetap rendah hati teman-teman ya, dan tidak gampang terpengaruh oleh kata-kata katanya ya. Katanya itu sangat mengerikan gitu kan ya. Bisa jadi adu domba yang paling mujarab banget tuh teman-teman ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next time reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.